Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Wah, saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong dan saya Sekar dari RRI Voice of Indonesia di Jakarta di program Halo Jakarta, Hello Hong Kong masih menemani para pendengar setia menjelang pergantian tahun baru ini ya. betul, ya nggak sebentar lagi kita 1 tahun lebih tua. Lebih tua. Sam, kalau sama perempuan itu katanya nggak usah nyinggung-nyinggung soal usia, katanya gitu ya. Gitu ya. Lebih muda kalau gitu. Lebih muda ya. Lebih bersemangat. Tapi kita Tahun semua baru, ya. iya dong, semangat dong. Terutama semangatnya itu membuat kita tuh suka bikin resolusi. Contohnya nih, pokoknya di tahun depan mau punya tubuh yang lebih fit, mau diet, mau berat badannya 60 gitu. Tapi nanti di akhir tahun 2025 gitu seringkali Masih malah tetap nambah gitu. Nggak sama tapi justru tambah gitu ya. Masih bertambah. Itu kayak gitu sih. Tapi saya punya resolusi juga nggak untuk di tahun 2025 ini mau ngapain? Saya yang penting sehat-sehat. Yang penting kita sehat semua ya. harus sehat-sehat walafiat. Ya, Betul. Gimana persiapan untuk tahun barunya? Punya duit banyak, dibilang, oh saya mau punya duit banyak, tapi nggak sehat, percuma juga. Bener sih, Ya. benar. Atau kita udah koit, ya, Iya. duit nggak bisa kebawa. Benar. Back to when you were born. Benar sih. Jadi ya kalau misalkan nomor 1 kesehatan dan kita bersyukur, ketika kita bersyukur itu akan berdampak juga pada kesehatan kita seperti itu ya. Daripada udah nggak sehat nggak punya duit juga, ayo lebih pilih yang mana ya? Nah itu bingung. Oke. Tapi kita di sini juga udah siap-siap mau merayakan pergantian tahun. Kalau di sini ya biasalah puncak tuh udah nggak bisa bergerak gitu. Kalau di Jakarta bukannya banyak kan itu udah pada jualan trompet belum? Belum sih. Sekarang itu gimana ya? Lebih banyak Nggak paling boleh. lebih main kembang api ya. Trompet ya ada juga sih, tapi nggak seramai di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Ya paling yang main anak-anak aja ya. Tapi lebih serunya sih main kembang api sih. Kalau di sana gimana? Di sini juga kembang api, tapi ya masih banyak lights ya, lampu-lampu Natal. Karena pohon-pohon Natal itu sampai Januari tanggal 1 baru dibongkar. Oh. Jadi istilah penggantian lagi istilahnya ya, masih suasana Christmas and New Year. Iya. Ya. Dan ini ngomong-ngomong Christmas and New Year, Hong Kong Brand and Product Expo. Disuruh belanja teman-teman lagi semua. nih. Belanja, makanya. Ya, itu organized by the Chinese Manufacturer Association of Hong Kong. Ya. Ini adalah acara tahunan nih yang diadakan di Victoria Park. Wah. Ya. Waduh, itu mau belanja teman-teman semua atau majikannya atau teman-teman yang dari Indonesia yang lagi jalan ke Hong Kong ya bisa belanja dengan harga yang murah sekali. Yang murah sekali ya. Belanjanya banyak Kak Sekar. Ya nggak, itu banyak mau yang seafood, belanja seafood, dry seafood, jadi seafood yang kering-kering, ya nggak, mau makan ada yang bisa $1 1 abelon misalnya, ya nggak. Nah, ya itu diadakan 11 zona tematik, ya nggak, zona bertema, ya nggak, ada 11 zona tuh, jadi mungkin ada produk Indonesia, ada Hong Kong, ada dari mana, ada organik, ya nggak, macam-macam, ya pokoknya makanan. Dan barang-barang elektronik ini juga ada katanya ya. Ada, tapi nggak banyak. Nggak banyak ya, lebih ke makanan ya. Oke deh, kalau gitu Sam belanja lah. Ya, teman-teman semua dari Indonesia mau belanja bisa belanja. Karena di sana udah pasti kalau akhir tahun pasti murah, apalagi belanjanya langsung di Hong Kong ya. Betul. Oke, kita hari ini juga mau ngobrol-ngobrol sama narasumber yang ada di studionya RTHK. Ada siapa Sam? Kita kedatangan seorang diaspora ya, yang berprofesi macam-macam, multi talented. Wah, apa aja tuh? Nanti ya. Pendeta juga, terus chef juga. Wah. Oke, nanti kita ngobrol ya. lebih lanjut ya.
Setelah satu buah lagu ini tetap di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, halo Sam, halo Ibu Yesi. Halo Setka. Ini saya tadi sok-sok nanya ya, padahal udah tahu dan udah kenal juga sama narasumbernya sebetulnya. Ini di mana nih, kenalnya di mana nih? Jadi waktu itu ceritanya kan Voice of Indonesia itu punya kegiatan ya untuk program pemilu, dan Bu Yesi kan tadi Sam sempat bilang ya kalau Bu Yesi ini profesinya banyak banget. Banyak banget, multi talented. Dan waktu itu termasuk Bu Yesi sebagai ketua ini ya Bu ya, apa Bu? Anggota Panwaslu. Anggotanya Panwaslu. Jadi ikutan pusing di pemilu kemarin. Tapi nggak apa-apa karena pemilunya tuh berjalan lancar banget, dan ini termasuk yang paling lancar dalam sejarahnya ya Bu ya. Iya. Benar. Iya. Gimana nih Sam sama Bu Yesi, gimana bisa kenal? Memang karena Bu Yesi juga udah lama ya Sam tinggal di Hong Kong ya? Saya kenal sudah lama, cukup lama lah. Ya, belum lama-lama sekali, ya, tapi cukup lama. Ya. Dan beliau sangat baik ya, pernah hadir di podcast saya, ya, dan juga sangat bersosial juga pada teman-teman lainnya. Mungkin kita tanya, mungkin beliau benar nggak sih apa yang kita ngomong? Ya, Jangan-jangan salah. Jangan-jangan salah. Salah info. Aduh. Selamat pagi Bu Yesi. Pagi Pak Sam. Ya. Terima kasih diundang di sini. Iya. Bagaimana kabarnya? Baik Pak, baik. Masih kedinginan gak nih? Ya. Lumayan, asal ada matahari, Hong Kong is good. Tapi kalau nggak ada matahari ya itu yang agak menyiksa kayak minggu kemarin. Iya. Oke. Bu Yesi ini katanya multiprofesi ya Bu ya, kata Sam. Emang profesinya apa aja sih Bu? Iya, sebenarnya apa ya, mencoba untuk belajar hal-hal baru sih sebenarnya Kak Sekar. Jadi saya profesi atau main jobnya itu sebagai pendeta, ya. Tetapi ketika sudah sampai di Hong Kong, saya melihat bahwa Hong Kong itu offer big opportunity atau menawarkan banyak sekali kesempatan untuk belajar bagi siapapun sebenarnya ya, mau pendatang. Jadi kenapa nggak memakai waktu yang ya, kita punya itu untuk diisi learn atau belajar hal-hal baru. Jadi itu kenapa kayaknya jadi kayak multi talent atau multitasking, karena semua mau dicicipin gitu. Tapi ya mumpung di sana ya Bu ya. Iya. Ini message yang bagus untuk teman-teman semua yang bekerja di Hong Kong. Iya, betul. Jangan membuang waktu untuk belajar ya, nggak mengambil kesempatan ini ya, nggak selama masih ada di Hong Kong. Karena semua aksesnya itu gampang Pak Sam. Betul. Dan kesempatannya memang terbuka luas gitu ya kepada siapapun yang mau belajar. Tapi apa sih modal utama yang harus dimiliki untuk bisa mendapatkan berbagai pengalaman atau kesempatan di sana? Apakah bahasanya, kemudian pendidikan tertentu, atau apa Bu Yesi? Nah ini yang kadang kita itu mungkin ya karena saya orang diaspora Indonesia. Diaspora Indonesia yang juga non-Chinese ya, dan bahasa saya honestly jujur kalau dibandingkan dengan teman-teman pekerja migran, bahasa Kantonis saya ini nggak ada apa-apanya gitu, nggak bisa ya. Tetapi kadang kita harus punya pemahaman itu bahwa kalau sebelum mencoba jangan takut dulu gitu. Jadi intinya berani cari akses ya, karena di Hong Kong itu banyak sekali akses belajar, akses kita mau networking ya, itu yang untuk non-Chinese itu pun banyak gitu. Asal kita mau berusaha ya, katakanlah kita mau belajar soal pengetahuan soal gimana sih caranya kita mau upgrade tentang skill kita belajar, katakanlah sekarang yang banyak nih AI lah.
Yang kadang orang yang umur 40 ke atas nih kita udah makanan apa sih ini ya. Tapi kalau kita mau coba itu di-provide juga secara free, secara kalaupun itu berbayar itu masih bisa affordable gitu, masih bisa terjangkau. Dan itu ditawarkan untuk siapapun tanpa memandang nationality atau kebangsaannya ya. Jadi belajarnya kursus seperti apa, Chinese Bu? itu ada. Kenapa? Belajarnya apakah melalui online, daring atau luring? Ada beberapa organisasi atau komunitas yang menawarkan itu onsite, ya, Kak, itu bisa diakses. Tapi juga ada yang bisa online. Beberapa kampus atau university di sini kayak punya mini program ya, katakanlah seperti HKU, PolyU, mereka punya mini program yang bisa diakses siapapun kayak gitu. Dan kalau tadi dikatakan modal utamanya apa, ya itu rasa penasaran, rasa ingin tahu dan komitmen, biar kita bisa sukses di negara orang. Oke, jadi nggak mesti bahasa, nggak mesti apa gitu ya Sam ya ternyata ya. Iya, boleh saya tanya, kenapa bisa sampai ke Hong Kong? Ya, dari mana ya sih? Dari di Indonesia ini? Iya, bisa sampai di Hong Kongnya ini. Saya dulu tugasnya di Jawa Timur. Kalau Kak Sekar tahu di Malang ya, di Pak Sam Malang pasti orang taunya Batu gitu. Ya. Malang tuh luas ya. Enak dingin. Sama apa? Rawon Malang ya. Malang itu punya gunung, punya juga laut. Nah kebetulan saya ditugaskan sebagai pendeta Pak Sam di Malang Selatan, itu pesisir pantai selatan. Itu sangat bagus sekarang, banyak tempat diving di sana yang baru. Dan kemudian ditugaskan di sini sebagai pelayan untuk teman-teman atau mendampingi teman-teman pekerja migran yang membutuhkan support untuk emotionally ya, dan untuk mental health mereka. Seperti itu. Memang banyak itu perlu tuh Kak Sekar di sini. mentally. Di mana-mana support system ya. lah. Menguatkan yang sudah ada di sini, karena pasti sudah banyak juga orang-orang yang melakukan hal yang sama. Oke. Jadi memang kita perlu melihat juga ya, kalau misalkan udah sampai sana, jadi seperti dibilang kita harus bisa mengambil berbagai kesempatan karena semuanya sangat terbuka luas. Tapi untuk akses informasinya gitu, apakah untuk memiliki kemampuan bisa mengakses informasi gitu ya Bu Yesi ya, itu sendiri kan juga butuh kemampuan tersendiri ya Bu? Ya mungkin basic English ya, kalau the minimum requirement atau persyaratan yang teman-teman atau orang mau masuk Hong Kong, misalnya aku mau cari pengalaman barulah di sana gitu, at least basic English itu perlu. Ya, dan Hong Kong adalah negara yang ataupun tempat ya, yang bagian dari China yang buat kami sangat welcome juga ya ke berbagai nationality. Jadi dulu awalnya saya mikir ya orang Chinese aja gitu di sini yang banyak ya. Begitu masuk, oh ternyata banyak nationality juga dari negara-negara dan kebangsaan yang lain, dan itu akhirnya membuat kita jadi kayak homey, ngerasa seperti rumah gitu. Hong Kong itu bisa cepat sekali kita bisa sebut sebagai rumah karena memang menawarkan different hospitality ya, keramahannya itu lain gitu. Kalau orang Indonesia kan keramahannya kita senyum, ada tamu, kita jamu sebisa mungkin. Ya tamu adalah raja kan. Kalau di sini walaupun tamu bukan raja, tetapi hospitality-nya itu yang ditawarkan itu dari segi yang berbeda. Contoh saja di sini yaitu tadi salah satunya akses untuk minority, ethnic minority atau orang-orang yang berkebangsaan lain itu masih bisa di-provide atau disediakan dengan mudah untuk bisa kita akses. Seperti itu, akses kesehatan, akses pendidikan. Itu enak sekali buat kita ngerasa homey di Hong Kong. Betul. Jadi multikultural gitu ya, kemudian juga toleransinya juga tinggi dan sangat humanis itu ya yang bisa kita gambarkan ketika Hong Kong. Humanis, very important. Ya penting itu. Itulah ya yang membuat Hong Kong seperti mudah merasa seperti di rumah, itu seperti itu ya. Saya tahu
Bu Yesi ada buka ini training untuk apa masak-masak atau bagaimana itu? Masak. Masak. Ya. Oh, pinter masak Bu Yesi ya. Iya, ini anaknya bakul rujak, Mbak. Karena dulu mama saya itu catering ya di Malang. Terus kebetulan di Hong Kong di sini nih sebenarnya kalau buat turis-turis datang atau orang-orang dari Indonesia datang, kita udah nggak khawatir lagi sebenarnya mau cari makanan yang misalnya ini halal nggak ya, Betul. kayak gitu. Kan biasanya takut nih orang-orang kalau mau datang dari Indonesia makanannya halal nggak ya, kita Bener. bawa temen atau apa, nah susah lah. Di sini sekarang itu udah banyak ini Pak makanan-makanan yang halal gitu ya, yang benar-benar sertifikasi halal dari kayak lembaga Muslim yang di Hong Kong gitu. Jadi nggak usah takut. Sekarang itu sudah diperbanyak. Nah, kenapa saya juga buka dulu sempat kursus memasak, karena kalau restoran Indonesia itu sudah banyak. Jadi kemarin itu saya sempat coba mengajari, memperkenalkan orang-orang lokal ataupun ekspat yang di Hong Kong untuk bisa belajar masak makanan Indonesia gitu. Karena mereka kan Indonesia pasti kenalnya cuma Bali doang. Makanya kayak kemarin episodenya Pak Sam tentang Pulau Rote, ya kan, kita harus memperkenalkan selain Bali dong sebenarnya ya, masih banyak yang bagus nih. Lebih bagus malah ya. Apa ya? Iya, makanan dari jagung biasanya Pak, itu enak-enak sekali. Dan makanan-makanan Indonesia gitu. Jadi kalau yang turis-turis yang ataupun lokal Hong Kong yang udah pernah ke Indonesia, pasti mereka kenalnya nasi goreng, mie goreng, gado-gado, sate, rendang, itu doang kan. Tapi kita mencoba kasih yang lain, kayak tadi Kak Sekar ngomong rawon. Mereka bingung ini sup tapi kok hitam gitu. Tapi kita ajari mereka experience-nya untuk mereka memasak, menyiapkan dan menyajikan itu untuk diri mereka sendiri. That's a good idea. Yeah, very good idea. Wah, jangan-jangan nanti mbak-mbak PMI di sana kalah ini ya, kalah enak masaknya sama ininya, majikannya. Sama, mereka juga enak-enak. Sama ya, mereka asli ya. Oke, Bu Yesi, terima kasih banget untuk sudah sharing-sharing bersama dengan Halo Jakarta, Kita Halo pengen Hong Kong. ngobrol lagi, tapi waduh waktunya ya. Padahal seru banget ya, Samnya baru sampai rawon, belum lagi mau nanya gimana caranya masak rendang atau Jadi lain-lain lapar kan gitu ya. dingin. Apalagi dingin. Bu Yesi, semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Siap, terima kasih Kak. Baik, terima Terima kasih kasih. Bu Yesi. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Sam boleh Wah, ajak seru ya. teman-temannya yang orang-orang di sana ya untuk belajar memasak rawon ya. Rawon itu sebagai sama Bu informasi Yesi ya, nanti. rawon itu masuk ke dalam sup paling enak di dunia. Saya lupa peringkatnya really? keberapa, tapi masuk ke itu. Jadi memang harus banget bisa mencicipi lah ya minimal. Tapi jangan lupa ya, tahun baru masak rawon. Cocok gak sih tahun baru masak rawon? Kan biasanya kalau tahun baru itu kita nge-grill, bikin semacam sabu-sabu kayak gitu sih kalau lagi di Indonesia justru Sam. Iya, nah, ini kita Hong Kong ada perayaan hitung mundur ya, countdown. Ya nggak, to New Year. Di mana? 2025 ya nggak. Itu akan diadakan di Harbor Victoria Harbor. Ya nggak, ada Symphony of Happiness dan menyampaikan harapan akan kesejahteraan. Pertunjukan kembang api akan mempesona dengan 4 efek yang mencolok, termasuk fitur pertama di Hong Kong yang menerangi cakrawala pelabuhan Victoria. Wah, pasti indah Jadi banget teman-teman ya. semua, iya, bisa dilihat dari West Kowloon ya, atau di alun-alun Bohinia Mas ya di Wan Chai, dan kawasan perjalanan kaki sementara di Wan Chai berdekatan dengan Harbor Chill. Jadi ya. tinggal dipilih ya, itu mau lokasinya mau di mana ya, karena semuanya Betul. bagus-bagus kayaknya Sam ya. Iya, atau bayar 16.000 ya nggak, nonton di depan kita ya kembang apinya ya nggak? Di hotel. 16.000 ya. 16.000 Gimana doang. ya kalau ada yang mau bayarin kayaknya nggak apa-apa deh. Tapi Sam kalau misalkan di sana itu ketika lagi menonton pertunjukan kembang api seperti ini, ramenya tuh kayak di Monas nggak sih atau kayak di Ancol? Wah, itu
pagi-pagi udah pada duduk di pinggir ini Victoria Harbour. Serius kayak gitu juga di sana? Iya. Oh Itu ternyata. ditutup, jalanan ditutup. Itu rame sekali. Masa sekarang nunggunya harus sampai kesini. lama banget Ya. sih Sam? Nunggu. Teman-teman semua. Kalau mau lihat benar-benar ya, atau dari ini, kalau dari West Kowloon saya rasa karena tempatnya besar, ya mungkin it's an open space gitu ya. West Kowloon would be a perfect place to Oh watch. oke. Kalau saya nih Sam ya, saya milih gak apa-apa deh nunggu dari pagi aja di pinggir jalan daripada saya harus bayar 16.000 kayaknya. Sambil ngemil, sambil makan di pinggir jalan. Iya, nggak apa-apa ditungguin aja. Yang lagi juga nggak apa-apa kita tungguin ya. Pesennya sama Bu Yesi nah. Oke, pendengar. Demikian untuk edisi Halo Jakarta Halo Hongkong. Oh, tapi ada yang lupa Sam. Ini kan sebelum pergantian tahun ya, saya mau membacakan lagi nih komen-komen yang masuk. Ini ada dari siapa nih namanya? Ada Edwin Wahyudi Cahyadi. Halo Edwin Wahyudi Cahyadi, terima kasih sudah komen. Mantap kata dia. Terima kasih. Kemudian ada dari Ofra yang bilang kalau lihat Hadat Alwi bertanda Ramadan sudah dekat. Oh ini masih dari Hadat Alwi ya. Ramadannya masih jauh sebenarnya sih, masih 3 bulan lagi lah ya. Tapi kemarin kan karena memang Hadat Alwi itu sempat konser di Synchronize Fest di acaranya anak-anak milenial dan itu rame banget sih memang Sam. Jadi beliau tuh memang kembali dicintai lagi gitu. Bukan kembali ya, tapi lagi ramai lagi lah untuk orang-orang menonton Hadat Alwi. Mungkin bisa juga untuk ditampilkan di acara tahun baru ya. Betul. Iya. Oke. Kita akan berjumpa kembali tahun depan. Tahun depan. Di edisi Halo Jakarta Halo Hongkong tahun depan. Halo Jakarta, halo Hongkong, mau mengucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman semua dan para penonton. Ya. Dan semoga apa yang kita cita-citakan kita semua untuk senantiasa sehat, senantiasa bahagia bisa tercapai ya. Amin. Baik. Oke. Saya Skarsari dari Voice of Indonesia undur diri. Saya Sam di Hong Kong RTHK. Happy New Year. Bye. Selamat tahun baru. Dadah. Dipenuhi oleh senyum.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.